Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Koma Aisyah Putri. Saya duduk di bangku kelas 5 dan bersekolah di SD Negeri 1 Lemuki. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan legenda Manik Angkeran dan terbentuknya Selat Bali. Dahulu kala, hiduplah seorang Brahmana. Brahmana terkenal yang bernama Sidi Mantra. Ia terkenal akan kesaktian dan kehebatannya. Pada saat ia sedang bertapa, Sang Yang Widya atau Betara Guru memberikannya hadiah, harta, dan seorang gadis cantik. Ia menikahi gadis cantik tersebut. Beberapa tahun mereka menikah, mereka akhirnya dikaruniai keturunan. Seorang anak laki-laki bernama Manik Angkeran. Meskipun Manik Angkeran tampan dan cerdas, ia mempunyai satu kelemahan, yaitu gemar sekali berjudi. Bahkan sampai mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang pada orang lain. Ketika sudah tak mampu melunasi hutangnya, Manik Angkeran meminta bantuan kepada ayahnya. "Ayah, bantulah aku sudah tak bisa melunasi hutangku." Sidi Mantra bersedia membantu Manik Angkeran. Ia pergi ke tempat pertapanya. Ia bertapa, berpuasa, dan berdoa demi mendapatkan petunjuk para dewa. Ketika ia mendengar suara misterius yang mengatakan bahwa jika kau ingin banyak harta, pergilah ke kawah Gunung Agung. Pergilah ke kawah Gunung Agung dan panggillah seekor naga dengan genta yang kuberikan. Setelah mendengar suara tersebut, Sidi Mantra langsung pergi ke kawah Gunung Agung. Rintangan demi rintangan ia lalui. Sesampainya di sana, Sidi Mantra pun membunyikan genta dan mengutarakannya. "Wahai naga, keluarlah. Aku menginginkan hartamu sedikit demi melunasi hutang-hutangan aku." Tiba-tiba naga keluar. "Apa yang kau lakukan di sini, wahai manusia?" Ia kembali mengutarakannya. "Ampun naga, saya hanya ingin meminta hartamu sedikit untuk melunasi hutang-hutang anak saya." Naga tersebut setuju. "Baiklah, akan kuberikan sedikit hartaku, tapi dengan syarat kau harus menggunakannya dengan bijak." Naga Besuki mengambil hartanya menggunakan ekor yang panjang. Setelah berterima kasih, Sidi Mantra pun pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia memberikan sekarung emas-emasan kepada Manik Angkeran. "Ini nak, uang untuk melunasi hutangmu. Gunakanlah dengan bijak." Manik Angkeran pun menerima uang tersebut. Dia menggunakan sebagian uang, dia menggunakan emas-emasan tersebut untuk membayar hutangnya, sebagian lagi untuk berjudi. Ketika uang tersebut habis, Manik Angkeran kembali berhutang kepada orang lain dan tidak bisa membayarnya. Ia kembali meminta bantuan kepada ayahnya. "Ayah, bantulah aku. Aku tidak bisa melunasi hutangku lagi." Namun kali ini ditolak karena dia sudah menyanyiakan kesempatan yang ada. Manik Angkeran putus asa. Ia tak tahu mendapatkan uang dari mana lagi. Ketika ia sedang mencari cara, ia mendengar cerita dari teman-temannya yang mengatakan bahwa ada harta karun di kawah Gunung Agung. Dan ketika mendengar cerita tersebut, Manik Angkeran langsung menuju rumahnya dan mencuri genta sang ayah. Ia berjalan ke kawah Gunung Agung sendirian. Rintangan demi rintangan dia lewati demi mendapatkan harta tersebut. Ia membunyikan genta dan tiba-tiba muncul seekor naga. "Apa yang kau lakukan di sini, wahai manusia?" "Ampun naga, saya hanya ingin meminta sedikit uangmu, sedikit hartamu untuk melunasi hutang-hutang saya."
Naga tersebut menyetujui permintaan Manik Angkeran dengan syarat harus menggunakannya dengan baik. Dia mengambil emas-emasan dari sarangnya menggunakan ekornya. Ketika melihat ekor sang naga, Manik Angkeran memiliki niat buruk. Bagaimana kalau ku tebas ekor naga tersebut? Di ekornya ada berlian yang sangat besar, pasti sangat mahal. Ketika naga Basuki kembali ke sarangnya, Manik Angkeran dengan cepat menebas ekor naga Basuki. Ia melarikan diri bersama ekornya dan harta-hartanya. Naga Basuki mengejar Manik Angkeran, namun tidak bisa. Akhirnya dia mengeluarkan api dari mulutnya. Terbakarlah tubuh Manik Angkeran. Yang menyisakan hanya ekor naga Basuki. Mempunyai firasat buruk, Sidi Mantra menyusul Manik Angkeran ke Gunung Agung. Belum sampai di kawah Gunung Agung, Sidi Mantra melihat tubuh Manik Angkeran yang sudah menjadi abu. Sidi Mantra bertanya kepada naga Basuki, "Apa yang sebenarnya terjadi, naga? Kenapa anakku menjadi seperti ini?" Naga Basuki menjawab, "Itu karena anakmu telah beraninya memotong ekorku. Naga, kembalikanlah hidup anakku. Aku akan menyambungkan ekornya." Naga Basuki setuju, asalkan ekornya tersambung kembali. Dengan kesaktian Sidi Mantra, ekor naga Basuki pun disambungkan kembali. Dan naga Basuki menepati janjinya. Ia menghidupkan kembali Manik Angkeran. Ketika sudah merasa tubuhnya bersatu kembali, Manik Angkeran pun bersujud dan meminta maaf kepada ayahnya. Namun Sidi Mantra tersadar bahwa mereka tak bisa hidup kembali, hidup bersama lagi. Sidi Mantra pun pergi ke rumahnya. Di tengah perjalanan, ia berpikir, bagaimana kalau Manik Angkeran menyusulku ke rumah. Ia terpikir satu ide. Akan kubelah daratan ini menggunakan tongkatku. Dan ketika daratannya sudah terbelah, muncullah air yang sangat banyak. Air tersebut sangat deras sehingga membuat selat pada dua daratan tersebut. Hingga saat ini selat tersebut masih ada dan dinamakan Selat Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sekian cerita saya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengar dan saya aturkan panjali. Om Santi 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 Om.